Shalom, puji Tuhan, kita berjumpa lagi di hari ini dalam materi karakter building, membangun karakter. Kita berharap dan saya berharap bahwa kita terus belajar untuk membangun suatu karakter hidup yang baik. Karena itu memahami karakter hidup yang baik, memahami karakter-karakter yang baik, itu sangat penting untuk kita terus belajar dan berusaha. Supaya pada akhirnya kita bisa memiliki karakter hidup yang baik, dan itulah yang menggaransi kita untuk bisa berhasil. Tapi juga dalam melaksanakan segala tugas dan tanggung jawab kita masing-masing. Secara khusus hari ini kita bicara mengenai karakter bekerja sama. Bekerja sama ini juga merupakan suatu karakter juga. Dan kita semua tahu bagaimana pentingnya kerjasama itu. Sehebat apapun suatu perusahaan, sehebat apapun suatu lembaga, organisasi di mana kita ada, di mana kita bekerja dan melaksanakan tanggung jawab, tanpa ada kerjasama, pasti tidak mungkin suatu organisasi, lembaga, ataupun perusahaan itu bisa maju dan berkembang. Karena itu bekerja sama merupakan sesuatu yang sangat penting, yang menunjang sukses tidaknya suatu organisasi, berhasil tidaknya suatu lembaga ataupun perusahaan di mana kita melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Nah, karena itu karakter yang senang bekerja sama, karakter yang mau bekerja sama dengan orang lain, dengan siapapun juga, itu perlu ditanamkan, dibatinkan dalam hati kita, dan kita terus belajar dan berusaha untuk melakukannya. Karena itu butuh proses, butuh suatu habits kita, butuh suatu kebiasaan. Karena karakter itu dibangun dari suatu kebiasaan. Karena itu kita belajar supaya kita bisa membangun teamwork yang kuat. Kita bisa membangun suatu kerjasama yang baik, yang harmonis antara satu dengan yang lain. Bangsa kita juga kalau tidak ada kerjasama antara satu dengan yang lain, antara provinsi satu dengan provinsi yang lain, antara agama satu dengan agama yang lain, antara suku satu dengan suku yang lain, pasti kita akan hancur. Karena itu kata seorang bijak mengatakan, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Dalam persatuan itu ada kerjasamanya. Hal yang pertama yang kita akan coba membahas, melihat mengenai kerjasama adalah syarat. Syarat untuk kita bisa dapat bekerja sama. Tanpa syarat ini merupakan sesuatu yang sulit dan sukar untuk kita bisa membangun kerjasama antara satu dengan yang lain. Kalau kita belajar dari Filipi pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang keempat, di situ kita akan menemukan syarat dalam membangun, menciptakan suatu kerjasama antara satu dengan yang lain. Syarat yang pertama adalah semua anggota harus sehati sepikir. Sekali lagi, semua anggota harus sehati sepikir. Sehati sepikir atau satu jiwa merupakan kunci awal, langkah awal dari suatu kebersamaan. Kita tidak dapat melakukan pekerjaan yang besar,
tanpa ada kesehatian. Karena itu membangun kesehatian, membangun sehati sepikir, itu merupakan fondasi awal untuk kita bisa membangun suatu kerjasama yang baik antara satu dengan yang lain. Gimana caranya membangun kesehatian itu? Bagaimana supaya semua anggota itu bisa sehati sepikir? Karena ini fondasi awal. Yang pertama, supaya kita bisa sehati sepikir dalam satu tim untuk membangun kerjasama itu, kita harus menerima satu dengan yang lain sebagaimana Tuhan sudah menerima kita. Jadi siapapun orang itu, bagaimanapun dia, apapun dia, dengan berbagai kelemahannya, tapi juga berbagai kelebihannya, kita harus mau menerima orang lain. Tanpa kita mau menerima satu dengan yang lain, sebagaimana Tuhan sudah menerima kita, maka sulitlah untuk kita bisa sehati sepikir. Jadi langkah untuk kita membangun kesehatian antara satu dengan yang lain, kita harus mau menerima orang lain. Siapapun dia, apapun dia, apapun sukunya, apapun agamanya, bahkan apapun bangsanya, negaranya, kita tidak memusingkan asal-usulnya. Ketika kita sudah ada pada satu teamwork, ketika kita sudah ada pada satu lembaga, ada di suatu perusahaan di mana kita bekerja melaksanakan tugas kita, kita harus menerima orang lain. Kita harus mau saling menerima antara satu dengan yang lain tanpa memusingkan asal-usulnya. Tanpa memusingkan siapapun dia dan apapun dia dan bagaimanapun dia. Ini hal yang pertama dalam membangun kesehatian dalam suatu tim di mana kita ada. Yang kedua adalah dasarnya dulu dalam Roma 15 ayat 7, sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Yang kedua, jangan menganggap diri sendiri pandai atau lebih pandai dari orang lain. Jangan menganggap diri kita lebih hebat, lebih pandai, lebih utama dari orang lain. Karena kalau kita menganggap seperti itu, maka sangat sukarlah untuk kita bisa membangun kesehatian. Padahal kesehatian adalah syarat dalam membangun suatu kerjasama. Jadi kita belajar untuk tidak menganggap diri kita pandai. Tidak menganggap diri kita lebih pandai, lebih hebat, lebih penting dari orang lain. Berarti sebaliknya kita harus menganggap orang lain lebih penting, orang lain lebih utama. Kalau pola berpikir kita seperti ini, maka saya percaya itu menolong kita dalam membangun kesehatian. Dalam Roma 12 ayatnya yang ke-16, hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Jangan ada sifat seperti ini dalam diri kita, karena itu membuat kita tidak bisa sehati dalam tugas dan tanggung jawab kita. Jadi hal yang pertama sebagai syarat untuk dapat bekerja sama, yang pertama tadi semua harus sehati sepikir. Supaya kita bisa sehati sepikir, maka kita harus menerima teman, menerima orang lain, siapapun dia.
Dan yang kedua, kita jangan menganggap diri lebih hebat, lebih pandai daripada orang lain. Yang kedua, masih di syarat untuk membangun kerjasama. Yang tadi harus sehati sepikir. Yang kedua, semua anggota harus ada dalam satu kasih. Semua anggota harus ada dalam satu kasih. Atau dengan kata lain, kita belajar untuk saling mengasihi antara satu dengan yang lain. Ini sebagai syarat dalam membangun kebersamaan. Kalau kita tidak saling mengasihi, akan sukarlah dan sulitlah untuk kita bisa membangun kerjasama itu. Karena itu kita belajar untuk kita saling mengasihi. Kasih adalah pemersatu yang mengikat seluruh anggota sehingga dapat bekerja sama. Dalam Kolose 3 ayat 14, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Kalau kita punya kasih, itu menolong kita dalam membangun suatu kerjasama. Makanya ini merupakan suatu persyaratan. Tanpa kasih ini akan sukarlah untuk kita membangun kerjasama. Kasih artinya mau berkorban bagi orang lain. Kasih mau memperhatikan orang lain. Kasih tidak mau menyakiti orang lain. Kasih tidak ada perasaan iri ataupun dengki terhadap orang lain. Makanya dalam 1 Korintus 13 ayat 4-7, kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar, menanggung segala sesuatu. Jadi kasih sangat memegang peranan penting dalam membangun suatu teamwork, dalam membangun sinergi antara satu dengan yang lain. Kita harus punya kasih itu. Jadi kita belajar untuk menumbuh kembangkan kasih itu dalam kehidupan kita bersama, karena itu merupakan syarat untuk dapat bekerja sama. Yang ketiga, masih syarat bekerja sama, semua anggota harus ada dalam satu tujuan. Ibarat main bola hanya ada satu gawang. Siapapun kita, apapun kita hanya pada satu tujuan. Sama dengan seorang pemain bola, tim. Apakah kita back, apakah kita stopper, apakah kita gelandang kiri, gelandang kanan. Siapapun kita, hanya ada satu tujuan, gawang itu. Demikian juga dalam membangun kerjasama, supaya itu bisa tercipta dan konkret, kita harus ada dalam satu tujuan. Kita harus tahu apa visi misi dari lembaga di mana kita ada, visi misi dari perusahaan di mana kita ada, organisasi di mana kita ada, dan ini mau kemana, arahnya kemana, tujuannya kemana, kita harus tahu. Supaya kita bisa sehati dalam satu tujuan itu. Kalau kita memiliki pemahaman yang sama seperti itu, saya percaya itu bisa menolong kita dalam membangun kerjasama. 1 Korintus 10 ayat 31, aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Satu tujuan kita, untuk kemuliaan Allah saja, untuk kemuliaan Yesus Kristus saja. Kalau kita seiring satu pada tujuan, biasanya kalau
mobil itu kalau dia searah, ada gesekan biasanya, kalau ada kecelakaan biasanya tidak, istilahnya bukan kecelakaan maut. Tapi kalau dia berlawanan arah, ini senggolan sedikit saja itu bisa kecelakaan maut. Tapi kalau seiring, itu biasanya menghindarkan kita dari kecelakaan maut. Demikian juga kita dalam organisasi, dalam lembaga, dalam perusahaan, di mana kita ada bekerja. Kalau kita tidak satu tujuan, maka masalah yang sepele, masalah yang kecil itu bisa menimbulkan masalah besar. Tapi kalau kita searah, satu tujuan, sesuai dengan visi misinya, mungkin gesekan besar pun itu tidak menimbulkan suatu masalah besar karena kita searah. Karena itu syarat yang ketiga dalam membangun kerjasama, menciptakan kerjasama, kita harus ada dalam satu tujuan. Jangan ada agenda-agenda yang lain, jangan ada tujuan-tujuan yang lain, tapi kita belajar menyelaraskan, menyesuaikan dengan tujuan dari organisasi ataupun lembaga di mana kita ada. Yang keempat, masih bicara syarat. Yang keempat dalam membangun kerjasama itu, masing-masing anggota tidak mencari kepentingan dirinya sendiri atau mencari pujian yang sia-sia. Masing-masing anggota jangan cari kepentingan sendiri. Jangan mengusahakan kepentingan sendiri, tetapi kepentingan orang lain. Kepentingan perusahaan, kepentingan lembaga di mana kita ada. Kita terus belajar dan menanamkan dalam hati. Saya bekerja di suatu lembaga, saya bekerja di suatu perusahaan, saya bekerja di suatu organisasi yang mungkin di situ kita dapat salarinya. Dengan kata kasarnya kita cari makan di situ, kita cari hidup di situ. Maka sudah barang tentu kita belajar dan berusaha untuk tidak merugikan lembaga di mana kita ada, tidak merugikan orang lain. Tidak untuk memperkaya diri sendiri. Tidak mencari kepentingan sendiri, tidak mencari popularitas sendiri. Tetapi hendaknya kita mengutamakan kepentingan perusahaan, kepentingan lembaga, kepentingan organisasi di mana kita ada dan kita bekerja. Jadi kita belajar untuk tidak mencari kepentingan diri sendiri, tapi kepentingan orang lain ataupun kepentingan perusahaan. Dalam Yakobus 3 ayat 14-17, jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu megahkan diri, janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Di mana ada mementingkan diri sendiri, egois, di situ ada kekacauan. Dan ada segala macam perbuatan jahat. Jadi seringkali terjadi kekacauan karena egois kita, mementingkan diri kita. Di perusahaan, lembaga, organisasi kita bekerja seringkali banyak terjadi kekacauan karena kita mementingkan diri sendiri, kita egois. Nah, karena itu kita belajar dalam membangun kebersamaan, kita jauhkan diri dari mementingkan diri sendiri. Kita jauhkan diri dari ego. Karena seringkali ego lah yang menjadi biang kerok, biang keladi dari adanya perpecahan yang membuat akhirnya tidak ada kerjasama. Itu hal yang keempat dalam sebagai syarat membangun kerjasama.
Yang kelima, syarat terakhir dalam membangun kerjasama, masing-masing anggota menganggap yang lain lebih utama, lebih penting. Jangan menganggap diri sendiri yang lebih penting atau lebih utama. Kita belajar menganggap rekan kerja kita, rekan tim kita, itu lebih utama, lebih penting dari diri kita. Kalau kita punya pemahaman seperti ini, punya perasaan, pemikiran seperti ini, itu menolong kita untuk bisa membangun kerjasama. Jadi ada 5 syarat, fondasi dasar untuk menolong kita dalam membangun suatu kerjasama yang baik, dalam membangun suatu teamwork yang kuat, yang handal, dalam membangun sinergitas. Itu 5 syarat itu menjadi hal yang penting untuk kita pahami dan kita belajar untuk terus menerapkan dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang terakhir kita akan lihat berkat. Bila ada kerjasama, berkat Tuhan bagi keluarga, bagi gereja, bagi pelayanan, bagi lembaga, bagi organisasi, bagi perusahaan, kalau ada kerjasama. Yang pertama, dicurahkan berkat dan kehidupan. Kalau ada kebersamaan, ada kerjasama, itu tandanya ada kehidupan yang rukun. Kerukunan itu akan mendatangkan berkat Tuhan. Dalam Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Ayat terakhir, sebab kesanalah. Kesana mana? Ke suatu komunitas, lembaga, perusahaan, institusi, organisasi yang hidup rukun. Kalau kita hidup rukun, bisa dipastikan ada kerjasama di situ. Kalau tidak ada kerjasama, tidak mungkin kita hidup rukun. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Itu berkat Tuhan dicurahkan dalam hidup kita karena kita bekerja sama antara satu dengan yang lain. Kalau tidak ada kerjasama, pasti tidak ada berkat Tuhan di situ. Kalau tidak ada berkat Tuhan di situ, bagaimana perusahaan mau maju? Bagaimana lembaga mau maju? Bagaimana organisasi, institusi mau maju? Kalau tidak ada berkat Tuhan. Tapi saya percaya ketika kita mau bekerja sama, pasti di situ akan ada kerukunan. Kalau kita hidup rukun, firman Allah berkata, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Kalau kita sudah bekerja sama, akhirnya tercipta kerukunan, sudah datangkan berkat. Itu belum berdoa. Belum berdoa saja hanya karena rukun dan kita mau bekerja sama, sudah datangkan berkat. Belum lagi kalau kita bekerja sama, akhirnya tercipta kerukunan, terus kita berdoa lagi, berarti semakin banyak berkat. Double berkat. Jadi kita berusaha supaya kita membangun suatu kerjasama. Berkat yang kedua dari adanya kerjasama adalah dicurahkan kuasa Allah. Kuasa Allah dicurahkan, dinyatakan, dimanifestasikan dalam hidup kita, dalam gereja, dalam pelayanan, dalam lembaga di mana kita ada. Kisah pasal 1 ayat 14, pasal 2 ayat 4. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Karena ada kesehatian, mereka berdoa bersama.
maka kuasa Tuhan dicurahkan. Jadi tidak mungkin kuasa Tuhan nyata dalam gereja kalau di gereja tidak ada kerjasama, tidak ada hidup rukun dan damai satu dengan yang lain. Tidak mungkin kuasa Roh Kudus dinyatakan dalam pelayanan kita kalau kita tidak bekerja sama, tidak hidup rukun dan damai satu dengan yang lain. Yang terakhir, berkat yang terakhir, ada kekuatan di dalam kerukunan. Sebagai akibat dari kita mau bekerja sama. Dalam Matius 12 ayat 25, tapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata kepada mereka, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap kota atau rumah tangga yang terpecah-pecah tidak dapat bertahan. Matius 12 ayat 25. Matius 18 ayat 20, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Pengkhotbah 4 ayat 12, dan bila mana seorang dapat dikalahkan, 2 orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Ini menjadi berkat bila kita membangun kerjasama. Kalau demikian Bapak Ibu yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, mari kita tanamkan itu dalam hati. Sehingga dimanapun kita ada, dimanapun kita bekerja, dimanapun kita melaksanakan tugas dan tanggung jawab, kita sudah mengerti dan memahami pentingnya kerjasama itu. Kalau kita sudah memahami pentingnya kerjasama, hendaknya itu melahirkan suatu kemauan. Dan kemauan kita sampai pada suatu tindakan nyata, tindakan yang konkret bahwa saya mau bekerja sama. Saya mau membangun kerjasama antara satu dengan yang lain. Demikian materi kita soal karakter building yang secara khusus berbicara mengenai bekerja sama. Dengan harapan dimanapun kita ada, bekerja, laksanakan tanggung jawab, kita terus membangun karakter yang mau bekerja sama, yang mau hidup rukun dan damai satu dengan yang lain. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.